Apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudhu? 3 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Apakah batal wudhunya jika secara tidak sengaja seorang suami bersentuhan dengan istrinya? Apakah batal wudhunya jika seorang suami kan, yang telah berwudhu tidak sengaja bersentuhan dengan istrinya? Pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah tentang masalah batalnya wudhu kalau menyentuh wanita yang bukan mahram, termasuk di sini yang sifatnya bukan mahram abadi, seperti kasus istri misalnya. Apakah bersentuhan suami istri membatalkan wudhu? 3 mazhab. Syafi'i, Maliki, Hanafi. Syafi'i batal. Asal bersentuh kulit batal. Batal. Kalau Hanafi tak batal. Aula mastumun nisa. Kau sentuh nisa. Makna maaf cakap sentuh di situ artinya jima. Kalau jima baru batal. Kalau sekedar bersentuh tak batal. Kalau Maliki bersyahwat baru batal. Tak bersyahwat tak batal. Saya ulang. Syafi'i bersyahwat tak bersyahwat batal. Hanafi bersyahwat tak batal. Jima baru batal. Maliki bersyahwat batal, tak bersyahwat tak batal. Saya condong ke Syafi'i. Makanya saya tak bersentuhan. Nah, kalau mau pergi berangkat, salaman, kalau kena berarti ulang wudhu balik. Ini tentang masalah bersentuh. Bagaimana bila suami dan istri berbeda mazhab? Istrinya Perti, NU, suaminya Muhammadiyah. Muhammadiyah dalam hal ini mengambil Maliki. Dalam mazhab Maliki tak bersyahwat tak batal. Selesai dia salam istrinya, sampai dia di kampus UPP, sholat dia. Kau tadi kan sudah kau pegang binimu. Aku tak bersyahwat kata dia. Aku nengok biniku tak bersyahwat kata dia. Nengok bini orang baru aku bersyahwat. Tak batal. Tapi istrinya tadi batal. Letak beda cara berwuduk Syafi'i dengan Maliki itu di mana? Sama. Basuh muka sama, basuh tangan sama, usap kepala sama, usap telinga sama, kaki sama. Cuman bedanya kalau mazhab Syafi'i air kepala sikit aja, ubun-ubun aja, telinga sama kepala lain. Kalau Maliki basahkan tangan, sapu kepala ke belakang, maju ke muka, menyambung ke telinga. 1 kali sapu. Maliki. Apakah batal wudhunya jika secara tidak sengaja seorang suami bersentuhan dengan istrinya? Apakah batal wudhunya jika seorang suami kan, yang telah berwudhu tidak sengaja bersentuhan dengan istrinya? Baik teman-teman sekalian, dalam persoalan ini kita akan bagi pada 2 bagian. Bagian pertama tentang sentuhan. Ya. Yang paling penting kita harus ketahui dalam hal sentuhan yang kemudian berdampak pada batal dan tidaknya wudhu, itu ditentukan oleh keadaan syahwat yang dimaksudkan apakah muncul atau tidak. Ini keterangan yang pertama. Jadi baik itu yang Anda maksudkan misalnya sengaja atau tidak sengaja bersentuhan, maka bagian pertama kriterianya apakah ada syahwat muncul atau tidak. Ya, jadi kalaupun misalnya mohon maaf Anda tidak sengaja bersentuhan, tapi saat bersentuhan tiba-tiba muncul syahwat di situ, ya, kemudian ya menggerakkan keadaan diri Anda, ya bahkan misalnya sampai keluar sesuatu kan dari hal yang telah diketahui, maka di situ jelas membatalkan keadaan wudhunya. Tapi sebaliknya, sekalipun dalam sentuhan yang sifatnya sengaja ada sentuhan, tapi dalam satu kasus tidak ada syahwat keluar dan bukan karena sengaja kebiasaan untuk menyentuh misalnya, ya, maka dalam hal ini bahkan tidak membatalkan wudhu. Bisa tidak membatalkan wudhu. Kita ambil misalnya contoh. Rasulullah SAW pernah beliau menunaikan salat malam di tempatnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sedangkan beliau dalam keadaan tertidur, ya Sayyidah Aisyah. Ketika Rasulullah SAW tengah menunaikan salat, dan jelas tidak mungkin salat seseorang ditunaikan kecuali dalam keadaan berwudu. Jelas ya? Ketika beliau sedang salat, diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, kemudian tergeraklah tangan beliau, ya, menyentuh kakinya. Sampai tersadar kemudian terbangun, dilihat Rasulullah SAW sedang menunaikan salat, sudah dalam keadaan kakinya bengkak-bengkak. Apa syahidnya kaitan dengan pembahasan kita? Kaitannya adalah ketika Sayyidah Aisyah tangannya terkena kaki Nabi,
ternyata Rasulullah SAW tidak membatalkan sholatnya, tapi diteruskan oleh beliau, teruskan sampai dengan selesainya, sampai dengan tuntasnya. Baik, maka para ulama hadis di sini memberikan pandangan, termasuk ulama fiqih, dalam keadaan-keadaan tertentu, sentuhan bahkan yang terjadi, gitu kan? Sentuhan bahkan yang terjadi, dan nanti akan Anda lihat juga, Nabi dalam keadaan puasa Ramadan pernah mencium istrinya. Ya, dalam kebiasaan rutin beliau ketika akan berangkat beraktivitas, apakah membatalkan puasa? Tidak. Ya, karena itu kegiatan-kegiatan rutin harian yang sudah biasa dilakukan, yang tidak menghadirkan syahwat. Jelas di sini? Nah, jadi sekalipun ada sentuhan misalnya, tapi dalam sentuhan ini tidak melahirkan syahwat, tidak berniat pada keadaan yang khusus terjadi antara suami istri, maka itu dipandang tidak membatalkan wudunya. Pemahaman Imam Syafi'i rahimahullah tentang masalah batalnya wudu kalau menyentuh wanita yang bukan mahram, termasuk di sini yang sifatnya bukan mahram abadi, seperti kasus istri misalnya. Istri itu akan menjadi mahram selama status istri. Kalau sudah cerai, lewat masa iddah bukan mahram lagi, gitu kan? Maka Imam Syafi'i rahimahullah menganggap tersentuh dengan perempuan yang bukan mahram, masuk dalamnya sini adalah istri. Mahram yang abadi seperti ibu, ya, tante, anak kandung, ini semua adalah mahram abadi. Ya memang sudah jelas-jelas tidak batal. Tapi kalau istri masih masuk dengan kategori semuanya umumnya dalam mazhab Syafi'iyah, wanita yang asing, maka beliau mengatakan batal wudu secara mutlak begitu tersentuh syahwat atau bukan syahwat, batal semuanya. Dari mana dalilnya Imam Syafi'i rahimahullah? Beliau berpegang pada surah An-Nisa ayat 43 dan surah Al-Maidah ayat 6. Potongan ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim tentang masalah wudu dan mandi, tayammum, aw lamastumun nisa, atau kalian melames para wanita. Kata Imam Syafi'i, kalimat lamasa dalam bahasa Arab artinya menyentuh. Maka berarti aw lamastumun nisa menyentuh, tersentuh kulit sedikit, sengaja, enggak sengaja, batal semua wudunya. Beliau memahami di sini adalah menyentuh dari kata lamas, bukan yang lainnya. Maka dari itu beliau berpendapat wajib berwudu karena menyentuh wanita, artinya batal wudunya, syahwat atau tidak syahwat. Sedangkan ulama lain di sini kebetulan dalam masalah ini secara khusus 3 ulama yang lain yang dijadikan pegangan, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad rahimahumullah semuanya, berkata kalimat aulamastumun nisa adalah berarti jima atau sentuhan yang diikuti dengan syahwat. Kalau tidak disengaja atau tidak ada syahwat, misalnya suami istri gandengan, tidak ada syahwat, maka jumhur mengatakan tidak ada atau tidak batal wudu. Maka dari itu mereka tidak mewajibkan wudu karena sekedar menyentuh, akan tetapi harus ada hal lain yang menyertainya. Seperti ada unsur kesengajaan atau ada rangsangan nafsu. Khusus dalam masalah ini teman-teman sekalian, jumhur ulama menemukan sebuah hadis, dan hadis ini termasuk diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan akhirnya setelah Imam Ahmad datang Imam Bukhari dan Imam Bukhari menulis dalam bukunya juga tentang kasus Aisyah radhiyallahu anha yang menyampaikan sebuah statement yang akhirnya jadi pacuan atau acuhan para jumhur ulama. Bunyinya adalah aku pernah dicium oleh Nabi SAW, kemudian beliau keluar mengimami sholat tanpa berwudu. Maka Imam Ahmad mengatakan ada hadis sharih sampai kepada kami. Maka Imam Ahmad mengatakan makna hadis ini adalah harus dengan syahwat. Kalau Nabi SAW sebagai suami hanya sekedar mencium Aisyah karena bentuk kasih sayang, kayak orang sekarang di Indonesia misalnya istrinya cium tangan suaminya kalau suaminya mau kerja, atau sekedar mengecup kedingnya karena rasa sayang dan kasihan, maka itu semua tidak ada sama sekali syahwatnya, tidak batal.